Inggris khawatir bahwa 10 tahun ke depan akan ada robot mencalonkan diri sebagai anggota parlemen. Karena pertumbuhan teknologi robotics. Di Jepang beberapa hotel tidak lagi dilayani oleh resepsionis, oleh robot aja. Restoran pada robot, masuk hotel robot semua. Jadi ada kekhawatiran umat manusia bahwa hidupnya akan diatur oleh robot. Karena itu anggota parlemen bertanya, Mas robot, kira-kira nasib kami 10 tahun ke depan seperti apa? Mereka berpikir robot akan bilang, kalian akan punah 10 tahun ke depan. Karena teknologi berubah setiap 8 jam dengan kecepatan maksimal. Tapi apa kata si robot? Robotnya bilang begini, kami bangsa robot justru khawatir akan punah bila kami tidak memiliki kemampuan membagi keadilan seperti layaknya manusia. Bila kami tidak punya dimensi etis dan estetis seperti manusia. Jadi robot paham bahwa mereka justru akan punah bila tidak mampu memiliki dimensi batiniah manusia. Jadi manusia takut bahwa otaknya akan diambil alih oleh robot. Karena kemampuan komputasi dari robot. Robot khawatir bahwa kalau mereka tidak punya hati, mereka akan punah gitu. Jadi si robot mengerti bahwa politik adalah distribusi hati. Politik adalah distribusi rasa, bukan kalkulasi statistik. Jadi Anda bayangkan, robot bisa menjawab dengan cerdas. Itu beda robot dengan boneka. Nah, kita bersiap-siap dengan keadaan semacam itu. Sekedar untuk memperlihatkan bahwa tidak ada yang pernah membayangkan bahwa universitas ini akan dikelola secara digital. Artinya hidup kita sebetulnya separuh tergantung pada keadaan teknologis. Kalau saudara-saudara mahasiswa atau emak-emak datang ke seminar hari ini, ke kuliah umum ini tanpa membawa handphone ketinggalan di rumah, maka hidupnya akan cemas sampai makan siang nanti. Karena dia gelisah. Dia nggak bawa alat komputer yang paling mikro, yaitu handphone. Artinya separuh dari hidupnya tertinggal di rumah. Kita sudah hidup separuh robotics. Handphonenya juga begitu. Dia gelisah karena nggak ada jari yang menjet dia selama 2 jam. Handphone juga berpikir, mengapa jari emak-emak itu tidak lagi memenjet saya untuk mengirim pesan tentang harga telur pada grup mama yang lain. Jadi simbiosis itu sudah terjadi. Kita tergantung pada teknologi, teknologi juga tergantung pada kita. Bahkan si handphone itu sudah hafal kebiasaan mak-mak pagi-pagi, yaitu mengirim meme tentang seseorang yang selalu berbohong. Itu terjadi di dalam komunitas WA mak-mak group. Si handphone itu sudah terbiasa kalau ada yang mencet udang, diketik udang, keluarnya wajah seseorang. Itu namanya algoritma. Handphone menghafal kebiasaan si pengguna. Dan kita sebetulnya begitu bangun sudah berada dalam situasi teknologis, situasi digital. Itu keadaan kita hari ini, apalagi mahasiswa. Kalau mahasiswa ketinggalan handphone, dia gelisah, bukan karena dia nggak bisa lagi akses email tugas dia justru takut kalau pacarnya datang ke tempat kosnya dan kelihatan bahwa ternyata ada WA lain masuk ke handphone si mahasiswa. Jadi saudara-saudara, dunia di depan berubah dengan kecepatan digital. Dan sangat bagus bahwa universitas ini mendahului, mengantisipasi itu. Nah, kemampuan antisipasi ini yang kita perlukan sebetulnya. Jadi antisipasi terhadap ilmu pengetahuan didasarkan pada kalkulasi hari ini. Antisipasi pada ilmu pengetahuan didasarkan pada kalkulasi hari ini. Sekarang pemerintah mengantisipasi industri 4.0 10 tahun ke depan. Lalu kalkulasi hari ini apa? Kalau kita ingin bertanding di tingkat global dengan masuk di dalam persaingan 4.0,
Artinya perlengkapan akal sehat, kecukupan IQ kita harus dari sekarang diperhatikan. Faktanya, setiap anak yang lahir hari ini sudah dibebani 30 juta utang negara. Bayangkan dengan anak-anak yang lahir di Timur Tengah, setiap satu kelahiran anak, negara memberi 200 juta sebagai persiapan digitalisasi pengetahuannya. Negara memberi 200 juta rupiah pada setiap bayi yang lahir, tapi itu di Timur Tengah. Di sini bayi yang lahir dibebani 30 juta. Kan negara terus berutang. Setiap kita berpikir tentang industri 4.0, kita berpikir akan ada persaingan antara anak muda 10 tahun ke depan. Anak muda hari ini, menurut data Bank Dunia, mereka yang berusia 15 sampai 27 tahun adalah penganggur terbesar di Republik ini. Jadi mau kompetisi dengan cara apa? Tapi karena kepanikan pemerintah, dipakai segala macam cara untuk menimbulkan optimisme palsu melalui yang disebut kartu prakerja. Dan itu adalah penipuan luar biasa. Karena dari mana sumber uangnya untuk menggaji guru PAUD aja nggak bisa, 300 ribu per hari, per bulan nggak bisa. Tapi demi ambisi diucapkanlah janji palsu. Dan itu yang membahayakan akal sehat kita. Karena kita diguyur dengan harapan palsu. Itu bahaya dari mereka yang tidak mampu melihat dunia dalam satu tarikan nafas visioner. Jadi saya memberi kritik itu terus menerus. Kalau dikatakan misalnya nanti mahasiswa akan diberi kemewahan kartu pinter sampai tingkat sarjana, itu juga kalkulasi dari mana? Karena mayoritas universitas kita adalah universitas swasta, bukan universitas negeri. Orang mengatur masa depannya dengan berinvestasi di bidang pendidikan. Jadi yang perlu dibenahi adalah infrastruktur dasar pendidikan kita. Seharusnya anak lulusan SMP, SMA udah bisa berpikir cerdas. Sehingga dia cukup tangguh untuk berhadapan dengan persaingan globalisasi ke depan. Tapi seolah-olah tidak cukup dengan SMA, ditambah dengan universitas, tapi dengan kualitas kurikulum yang buruk. Gak ada gunanya. Yang perlu diperbaiki adalah kurikulum sekolah dasar menengah. Itu yang harus diperkuat. Agar supaya anak-anak itu menjadi pemikir cerdas setelah lulus SMA. Karena itu anak-anak tidak boleh dibiasakan menghafal-hafal jawaban. Apalagi menghafal-hafal nama ikan itu. Jadi kita ada di situ di dalam upaya untuk betul-betul mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, kalau misalnya ada pikiran bahwa masa depan akan ditentukan oleh presiden berikutnya, maka pertaruhannya adalah presiden berikutnya adalah presiden yang harus punya visi jauh ke depan itu, yang mampu membaca potensi konflik global di Asia Pasifik, di Laut Cina Selatan, yang mampu untuk menganalisis apa akibat nanti bila rasisme berkembang di seluruh dunia. Jadi kita menghendaki Indonesia yang tumbuh dengan mutu pikiran. Itu pentingnya kita membangun jalan pikiran, bukan jalan tol. Saudara, waktu kita mengawali kemerdekaan kita, pesan konstitusi kita adalah cerdaskan kehidupan bangsa. Mencerdaskan kehidupan bangsa tidak mungkin sekedar melalui tipu-tipu elektabilitas. Bangsa yang cerdas adalah bangsa yang membangun infrastruktur pendidikan mendahului infrastruktur fisik. Itu inti dari pembangunan kecerdasan bangsa. Karena selama kita punya
ada legasi di dalam kurikulum, kita tidak takut kehilangan masa depan. Kita belajar dari Jepang misalnya. Waktu Perang Dunia Kedua, Jepang itu luluh lantak oleh bom atom Amerika yang dijatuhkan di Nagasaki dan Hiroshima. Tapi ketika tentara Jepang melapor pada Kaisar Hirohito bahwa mereka sudah luluh lantak bangsa itu, Kaisar Jepang hanya bertanya, "Oke, saya tahu bangsa kita sudah hancur, tapi masih ada berapa guru tersedia di bangsa ini?" Pertanyaan pertama adalah masih ada berapa guru yang tersedia setelah Jepang dilululantakkan oleh bom atom. Pertanyaan seorang pemikir, pertanyaan seorang yang visioner. Kalau sekarang guru demo minta gaji di depan istana, presiden tanya, masih ada guru nggak yang lagi demo? Masih ada. Kalau begitu kita ngumpet.